Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memenuhi ujian tengah semester kuliah inovasi dan perubahan organisasi, saya Dika Purnastiasi, NPM 210668855, kelas Administrasi dan Kebijakan Publik, mempersembahkan inovasi pada pengelolaan sampah organik dan limbah rumah tangga. Latar belakang organisasi. Rukun warga atau disebut RW merupakan organisasi warga di lingkungan masyarakat di bawah binaan kelurahan atau desa. Dalam video ini inovasi dilakukan oleh RW 27 di lingkungan Desa Telajung Mudik, Kabupaten Bogor. Inovasi diinisiasi oleh ibu-ibu penggerak PKK yang merasa prihatin dan merasa bertanggung jawab terhadap kebersihan tempat tinggalnya. Permasalahan yang melatar belakangi inovasi. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada masa pandemi COVID-19, terjadi pengurangan aktivitas di luar rumah yang mendorong produksi sampah rumah tangga meningkat sebesar 36%. Peningkatan sampah termasuk sampah organik dan anorganik serta limbah baik medis maupun non-medis. Sayangnya dari total sampah yang dihasilkan baik organik dan anorganik, hanya 7,5% yang diolah. Sisanya akan ditimbun, dibakar atau dibiarkan dan sebanyak 69% dikirim ke tempat pembuangan akhir. Berikut komposisinya, sekitar 41% berasal dari rumah tangga dengan jenis sampah sisa makanan hampir mencapai 30% dari total sampah yang ada. Hal ini yang mendorong ibu-ibu warga RW 27 Desa Telajung Mudik, Kabupaten Bogor untuk mengelola sampah rumah tangganya, agar dapat membantu mengurangi volume sampah yang akan berakhir di tebah. Pengelolaan sampah dilakukan dengan konsep 5R yaitu refuse, reuse, recycle, dan roll. Dalam hal ini, inovasi dilakukan berdasarkan pengolahan sampah organik pada R kelima atau ROC, yang menghasilkan berbagai macam produk yang dapat digunakan kembali, diperjualbelikan dan tentu saja memberi banyak manfaat. Produk pertama yaitu ekoenzim. Selain diolah menjadi kompos, kulit buah dan sisa potongan sayur dapat diolah menjadi ekoenzim. Cairan ini memiliki berbagai fungsi, diantaranya untuk disinfektan, pembersih lantai, penangkal serangga, dan penyubur tanaman. Selain itu, ekoenzim yang telah dipanen dimanfaatkan juga dalam pembuatan hand sanitizer, sabun batangan, dan deterjen bubuk. Pada sabun dan deterjen, bahan utama lain yang digunakan adalah minyak jelantah. Sedangkan lilin, terbuat dari minyak jelantah dan dapat dicetak dalam cangkang telur bekas. Batasan dan skop inovasi. Inovasi ini masih terbatas pada lingkungan RW dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. Produk yang dihasilkan awalnya untuk digunakan oleh warga sekitar saja, namun saat ini mulai meluas kepada warga di luar RW tersebut. Aktor yang terlibat dalam pengembangan inovasi ini adalah pengurus PKK dengan mengajak seluruh warga untuk berpartisipasi. Model inovasi yang digunakan adalah inovasi produk atau model 4. Model inovasi ini mengacu pada penciptaan, peningkatan, pengembangan, dan atau penyempurnaan suatu barang atau jasa, baik produk baru maupun versi yang lebih baik dari produk sebelumnya. Inovasi produk tidak harus mencakup penciptaan produk yang betul-betul baru untuk memecahkan masalah. Dengan kata lain, peningkatan kualitas dan fungsionalitas produk yang ada dapat mengarah pada inovasi. Dalam hal ini, sampah yang biasanya dibuang kemudian diolah sehingga menghasilkan produk baru, misalnya berupa cairan ekoenzim. Artinya ada peningkatan kualitas dari sampah yang awalnya tidak berguna menjadi sesuatu yang memiliki banyak manfaat. Tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi, yaitu partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan dan pengolahan sampah masih belum optimal. Belum optimalnya integrasi peran-peran kelembagaan desa dalam penanganan dan pengelolaan sampah. Rendahnya dukungan pengelolaan sampah secara terintegrasi oleh pemerintah daerah kabupaten. Produk hasil pengolahan belum memiliki daya saing pasar dari aspek harga. Dampak terhadap organisasi atas inovasi yang dilakukan. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengolahan sampah rumah tangga. Mengembangkan kreativitas masyarakat untuk memanfaatkan sampah menjadi produk berdaya guna. Meningkatkan efektivitas biaya kebutuhan rumah tangga. Memberikan penghasilan tambahan dari produk yang dihasilkan. Turut peran serta dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kesimpulan, peningkatan volume sampah rumah tangga telah mendorong ibu-ibu pengurus PKK RW 27 Desa Telajung Mudik, Bogor untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan dan pengolahannya. Dari hasil olahan sampah organik dan limbah rumah tangga menghasilkan produk yang berdaya guna. Analisis model inovasi yang digunakan adalah model keempat yaitu inovasi produk.
Pelaksanaan inovasi ini memberikan banyak manfaat, diantaranya peningkatan partisipasi masyarakat untuk pengembangan sampah menjadi produk sehingga memiliki nilai ekonomi dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Sebagai bagian dari penutup, saya ingin mengutip pernyataan terkenal dari Paulo Coelho. Ia mengatakan bahwa dunia diubah oleh teladan Anda, bukan oleh pendapat Anda. Perubahan dimulai dari diri sendiri, sampahmu, tanggung jawabmu. Terima kasih.